Halo teman-teman semuanya, welcome back to Yeli Art Diary Channel. Jadi pada video kali ini itu pada dasarnya aku tuh pengen memperlihatkan gimana sih sebenarnya proses aku tuh mendesain bangunan, ya kan. Karena menurut aku lebih gampang sesuatu hal itu dipahami melalui praktek. Dan ini juga videonya tuh bakalan aku bagi jadi beberapa part ya teman-teman. Karena ya yang namanya kita mendesain bangunan itu tuh pasti butuh waktu yang lama. Tapi aku nggak bakalan bikin yang versi yang terlalu komplit atau yang versi sempurna sampai ke konstruksi dan lain-lain, itu enggak. Karena pada dasarnya ini hanya sebagai bahan untuk pembelajaran. Jadi mungkin ya setidaknya aku hanya memperlihatkan hasil akhirnya tuh seperti ini gitu. Walaupun mungkin dari segi konstruksi itu masih kurang masuk akal ya. Jadi ini hanya sebagai bahan pembelajaran. Tapi yang namanya desain untuk bangunan itu pasti banyak hal sebenarnya yang harus kita pertimbangkan, karena memang kita harus pikirkan juga apakah desain ini sebenarnya masuk akal untuk dibangun, apakah memang konstruksinya bisa benar seperti ini atau enggak gitu, atau mungkin dari segi services areanya dan lain-lain. Nah itu tuh kita harus banyak hal yang kita pertimbangkan gitu ya. Nah jadi di sini aku cuma mau memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya prosesnya itu. Dan untuk projectnya itu ya aku pakai project yang paling simple, yaitu membangun rumah. Dan di sini aku jadikan orang tuaku sebagai user aku ya. Nah di sini aku sebenarnya sudah punya catatan ya. Aku ada tanya dan wawancara sedikit orang tuaku tuh, mereka mau bangunan atau rumah tuh yang seperti apa gitu ya. Jadi mungkin aku jelasin lah sedikit demi sedikit. Dan aku tuh ingat memang waktu dulu papaku tuh memang pernah ngomong juga kalau dia tuh pengen punya rumah yang yang punya akuarium gitu. Akuarium itu gede gitu ya. Karena memang papaku suka ikan kan, suka pelihara ikan gitu. Jadi makanya papaku tuh pengen banget bisa punya akuarium yang besar gitu ya. Dan juga kalau mamaku, karena mamaku suka masak, mamaku pengen punya dapur yang luas ya. Dan mamaku juga suka bikin konten memasak kan. Nah di sini aku akan sediakan ruangan khusus untuk mamaku, supaya mamaku tuh dapurnya itu juga gampang lah digunakan, supaya mamaku tuh kalau mau bikin konten gitu loh. Nah terus ruang sembahyang ya, ruang hipnoterapi, karena memang papaku juga punya klinik hipnoterapi. Jadi papaku juga pengen rumahnya itu nanti ada klinik hipnoterapinya juga gitu ya. Terus ruang konten juga, karena papaku juga suka bikin konten ya. Terus of course taman ya, taman, garasi mobil itu pasti paling penting. Dan orang tua aku pengen rumahnya itu 3 tingkat, tapi itu nggak termasuk garasi mobil ya, kita harus sesuaikan juga. Dan kamarnya pastinya ada 4, di setiap kamarnya tuh ada kamar mandinya juga, terus gudang, terus ada mezzanine. Aku nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia kayak gimana, tapi kalau orang Padang rata-rata bilang itu, rata-rata sebutannya tuh loteng gantung gitu. Jadi kalian tahu nggak sih kayak kita di lantai atas tapi kita bisa lihat ke bawah gitu loh. Nah itu namanya mezzanine. Terus pastinya juga ada ruang keluarga gitu ya, ruang santai untuk keluarga gitu. Jadi itu penjelasan singkat ya. Jadi ini kayak aku tanyain ke orang tuaku hal-hal apa yang pengen mereka tambahkan. Dan of course aku berusaha lah ya untuk mengatur space-nya, karena lahan yang aku pakai itu adalah lahan rumahku sendiri. Jadi aku bakalan coba nanti cari 3D untuk site-nya, karena memang ya kita harus, kalau misalnya ada site-nya kan lebih gampang ya buat 3D-nya gitu. Jadi aku bakal coba cari 3D site-nya juga, sama apa tuh lingkungan sekitarnya kayak gimana, ada rumah-rumah yang lain gitu, tapi nggak terlalu detail gitu ya. Nah jadi anggapannya lahan rumahku nih sebagai lahannya lah, untuk anggapan rumahku sekarang ini itu tuh adalah lahan kosong, dan kita buat rumahnya itu berdasarkan dengan apa yang orang tua aku mau gitu ya teman-teman. Nah jadi kalian saksikan terus ya videonya sampai selesai, dan aku harap kalau misalnya kalian nonton dari awal sampai akhir itu bakal lebih gampang lah buat kalian untuk bisa memahami desain bangunan itu sebenarnya seperti apa prosesnya gitu ya. Ini bukan proses secara nyata, tapi pada dasarnya kalau misalnya para mahasiswa kalian tuh bingung kayak gimana sih awalnya memulainya tuh bingung. Nah di sini aku tuh mempraktekkan langsung kepada teman-teman supaya
supaya lebih gampang untuk dipahami gitu loh. Jadi mungkin kalau kalian lihat langsung ya, ada beberapa orang yang kalau lihat langsung kayak gimana orang tuh lakuin itu lebih gampang dipahami gitu loh. Jadi makanya di sini aku buatkan video, dan pastinya kalau namanya kita buat bangunan atau desain bangunan, walaupun itu draft ya, masih kita anggap ya, sampai animasi juga gini-gini gitu. Nah itu pasti butuh waktu lah, jadi pasti videonya bakal panjang. Nah, dan makanya aku akan bagi video ini sampai ke beberapa part ya. Jadi kalian tonton terus video aku sampai selesai ya, supaya kalian bisa paham semua alurnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi untuk di video ini itu pada dasarnya ya, karena ini kan masih part 1 ya kan. Jadi aku tuh mau bikin video ini tuh lebih fokus ke konsep desain dulu, dan lebih ke planning lah ya, mungkin ide-ide yang bisa aku tuangkan, hal-hal yang bisa aku tambahkan, atau mungkin aku fokusnya ke space arrangement pakai bubble diagram dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya aku untuk penyusunan space atau ruangannya itu aku masih belum terlalu fokus sama size atau ukuran dari ruangan itu sendiri. Jadi aku lebih fokus tuh kayak ke peletakannya di mana-mana dulu gitu ya. Karena kan aku pakai bubble diagram kan. Jadi aku masih belum tahu ukuran ruangan itu pas atau enggak, jadi mungkin masih ada perubahan nantinya gitu ya. Jadi kita langsung mulai aja kerjain konsep dan planning untuk desain ini ya teman-teman.
teman-teman, jadi kalian udah lihat ya di sini aku udah bikin tentang desain konsepnya ya. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Ini aku udah bikin desain konsepnya. Jadi aku di sini kan sudah kalian udah lihat tadi ya kayak gimana proses aku buat desain konsepnya. Jadi di sini tuh aku mau jelasin dulu satu persatu maksudnya kayak gimana ya. Oke, jadi aku pakai aja warna merah di sini. Oke. Ya. Oke, jadi kita mulai dari desain konsep dulu. Ini sebenarnya kan sudah pernah aku jelaskan lah ya kayak gimana tentang desain konsep. Aku udah pernah bikin video yang khusus menjelaskan tentang desain konsep gitu ya. Jadi ini aku juga menggunakan yang namanya brief, user, and site di sini. Ini pada dasarnya mereka ini saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Jadi makanya aku bikin kayak gini. Terus aku pilih plus nature. Ini pada dasarnya tuh kayak ya aku ingin mencoba merelatekan dengan alam ya. Karena memang sebenarnya konsep ini nih ada hubungannya dengan elemen budaya atau ya cultural elements dari Minangkabau ya. Karena lokasinya kan terletak di Padang, Sumatera Barat. Jadi aku mau coba menghubungkan ini juga dengan Minangkabau gitu. Dan juga memang aku selalu berusaha untuk mendekatkan dengan alam ya. Kalau misalnya untuk desain itu, jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin lah ya. Jadi kayak gini, setelah aku berusaha untuk menggabungkan brief, user, site, nature di sini, dan aku mendapatkan ide yaitu open space di sini. Ya, kalian bisa lihat ya kalau open space yang dimaksud itu bukan berarti ruangan terbuka, nggak ada atap gini-gini, itu enggak. Maksudnya itu adalah open space di sini. Itu aku berusaha untuk meminimalisir penggunaan skat-skat atau penggunaan koridor lorong-lorong yang nggak terlalu penting gitu loh. Mungkin kalau penggunaan koridor atau lorong itu aku oke-oke aja. Aku biasanya mau aja pakai koridor kalau misalnya koridornya itu dia di courtyard, paham nggak sih? Misalnya nih, aku kasih contoh gambar ya. Misalnya aku ada letakin di sini, ya di sini taman gitu. Ini tamannya. Nah, terus aku mau pakai koridor di sekitar sini. Nah, ini kan koridornya di sini nih, koridornya. Nah, ini nggak masalah gitu loh, karena dia koridornya itu dekat dengan taman, jadi otomatis ya dia kan terbuka, nggak terlalu sumpek gitu. Tapi kalau misalnya dia benar-benar full ruangan, dinding sama dinding, nah itu menurut aku kurang suka sih gitu ya. Karena menurut aku kalau misalnya suatu rumah itu terlalu banyak skatnya, itu bisa menghalangi sirkulasi udara gitu loh. Jadi maka kita meminimalisir penggunaan skat-skat yang tidak terlalu penting ya. Kalau misalnya memang skatnya itu memang ada fungsinya, contoh nih, misalnya aku mau meletakin ruang tamu. Ya, aku hapus dulu ini ya. Contoh misalnya aku mau letakin ruang tamu. Ini misalnya di sini ruang tamu. Ini ruang tamu ya. Ruang tamu. Terus otomatis aku mau letakin ruang makan ya. Ruang makan itu kan memang tempatnya itu kalau bisa kita kalau makan ada tamu datang itu kalau bisa kan jangan sampai terlihat orang ya. Itu menurut aku termasuk private juga lah gitu. Kalau misalnya kita lagi makan terus tamu datang, nah itu agak kurang enak kan. Jadi mungkin kita mau ruang makannya itu nggak kelihatan di ruang tamu gitu loh. Jadi kita bisa bikin skat di sini. Nah terus baru kita letakin ruang makannya itu di sini gitu. Itu boleh-boleh aja gitu loh. Jadi bukan berarti kayak skat itu aku bilang nggak boleh, tapi boleh aja, yang penting semuanya itu ada fungsinya. Cuma kebanyakan orang itu kayak dia menggunakan skat itu untuk hal yang tidak terlalu penting gitu loh. Jadi makanya rumah itu pertama kalau terlalu banyak skat, rumah itu sebenarnya bisa jadi luas tapi malah jadi terkesan sempit karena terlalu banyak skatnya gitu. Nah jadi makanya juga sirkulasi udara sama pencahayaan dari sinar matahari pun itu jadi kurang. Nah makanya aku tuh lebih fokus ke yang namanya ini, open space ini ya teman-teman. Oke, jadi ini aku hapus dulu ya. Nah
lanjut, setelah open space tadi, kita ke natural lighting. Jadi pada dasarnya semua yang aku kasih tahu ini itu sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Natural lighting, natural ventilation, ya kan? Kalau misalnya kita berhasil membuat suatu space itu kayak open space gitu ya, pastinya kita bisa membuat rumah itu mendapatkan natural lighting, natural ventilation juga gitu. Nah, jadi di natural lighting sama natural ventilation ini aku ada highlight satu ya. Highlight satu di sini yaitu garden atau taman ya. Jadi aku usahakan taman ini memang fungsi taman ini aku letakin itu juga sebagai natural lighting sama natural ventilation juga ya. Jadi kalau bisa banyak tanaman itu bisa mengurangi polusi udara, terus juga kalau ruangan terbuka gitu kan ada terjadi sirkulasi udara juga, pergantian cahaya, pergantian udara ya. Terus juga mendapatkan sinar matahari yang alami gitu loh. Nah, terus untuk natural ventilation di sini aku ada tulis yang namanya high ceiling atau double volume. Nah, double volume itu sebenarnya adalah suatu ruangan yang langit-langitnya itu tinggi gitu. Normalnya kan kalau misalnya kita bangun rumah ya, kalau untuk langit-langit itu mungkin tingginya itu sekitar 3 meteran mungkin ya, atau 2,5 meter kali ya, 3 meter atau maksimalnya ya maksimal 3 meter atau mungkin 2,5 meter gitu loh. Tapi kalau double volume dia itu tingginya itu bisa lebih ya, lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi misalnya ini 2,5 meter, ini jadi 5 meter, 2 kali lipat, jadi 5 meter gitu. Jadi dia 2 kali lipat tinggi langit-langitnya itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pakai high ceiling atau double volume ya, itu bisa membuat sirkulasi udara tuh lancar. Kenapa aku bilang ini hubungannya atau relate-nya itu ke natural ventilation? Karena kalau gini, udara panas itu cenderung lebih ringan ya. Jadi kalau misalnya ada udara panas di rumah itu dia cenderung akan naik ke atas gitu loh. Nah, jadi caranya itu adalah kalau dalam pemikiran aku tuh, karena udara panas itu akan cenderung berada di atas ya. Ini anggapannya ini udara dingin. Aku kasih warna di sini. Ini udara dingin yang warna biru. Ini terus yang warna merah ini aku kasih ini udara panasnya di atas sini gitu loh. Nah, jadi untuk supaya terjadi pertukaran udara juga kita harus kasih ventilasi di atas sini gitu loh, supaya ada terjadi yang namanya pertukaran udara ya, supaya ada pertukaran udara gitu loh, sirkulasi udara tuh lancar gitu. Nah, di sini udara yang masuk, ini udara masuk. Nah, ini adalah udara panas ya yang aku lingkarin ini. Nah, baru ini adalah tadi aku bilang ini udara panas. Jadi udara panas itu cenderung dia akan naik ke atas ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ini kan karena lahan yang aku pakai itu sebenarnya lahan rumah aku ya. Pada dasarnya kan sudah ada bangunannya. Cuman aku tuh pengen coba aja gitu loh. Rumah aku ini kalau seandainya kita benar-benar planning banget, itu apakah bisa kita bikin yang lebih-lebih gitu kan. Aku memikirnya kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya rumah aku ini termasuk double volume, teman-teman. Langit-langitnya tuh tinggi dan juga ada loteng juga. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke loteng itu kalian pasti bisa ngerasain udaranya tuh panas banget di sana, pengapnya luar biasa. Jadi kenapa bisa pengap? Karena ventilasinya kurang ya kan. Jadi karena ventilasinya kurang dan juga mungkin udaranya itu juga yang bisa menjadi suatu apa ya, kayak arah udaranya itu loh yang enggak terlalu, arah udaranya itu sih pokoknya ya yang tidak terlalu dapat gitu. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, rumah aku ini diapit kiri kanan belakang itu rumah penduduk, jadi itu membantu juga untuk menghalangi udara datang. Nah gitu, jadi makanya aku bilang ventilasi udara itu penting ya. Nah jadi makanya supaya udara
supaya di atas atau di loteng itu nggak panas. Nah itu kita harus memberikan ventilasi yang cukup, jadi ada pertukaran udaranya. Kalau dari yang aku lihat sih rumah aku sekarang ini ventilasinya masih kurang, jadi makanya panas. Makanya di bawah tuh dingin, tapi di atas tuh panas gitu. Karena udara panas itu selalu ke atas. Karena udara panas itu selalu ringan gitu loh. Makanya kita harus bikin ventilasi yang cukup supaya ada pertukaran udara di sini gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke ya, ini aku hapus. Oke. Nah, lanjut lagi kita ke environmentally friendly. Itu ya pada dasarnya pasti kalau environmentally friendly itu kita menggunakan mungkin bahannya yang ramah lingkungan, atau kita bisa menggunakan, misalnya aku mau tambahin fitur green roof. Kalau teman-teman tahu green roof ya, nanti aku jelasin lah green roof. Nah, atau mungkin aku mau kasih solar panel dan lain-lain. Nah itu termasuk environmentally friendly atau materialnya yang ramah lingkungan lah gitu. Atau kita bisa mengurangi penggunaan listrik, penggunaan air conditioner di siang hari ya. Itu juga termasuk environmentally friendly karena penggunaan AC, penggunaan listrik itu juga sebenarnya memberi, penggunaan AC lah ya, AC itu juga termasuk memberikan polusi terhadap lingkungan. Jadi makanya seperti aku bilang, kayak natural ventilation, natural lighting ini sebenarnya sudah membantu untuk membuat bangunan itu menjadi lebih ramah lingkungan gitu loh. Karena mungkin di siang hari kita bisa mengurangi penggunaan AC, mengurangi ya, bukan berarti tidak sama sekali, tapi kita mengurangi aja gitu loh. Oke, ini environmentally friendly sudah oke. Terus nah, ini traditional style. Ini juga ada hubungan dengan fitur-fitur alam yang aku bilang ya, traditional style tadi itu. Yaitu aku menggunakan gaya Minangkabau. Dan juga aku usahakan untuk kombinasikan dengan modern style juga gitu. Nah, kalau kayak traditional style ini kita harus lakukan research terlebih dahulu tentang arsitektur dari orang Minang ya, arsitektur Minangkabau itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini aku akan lihatkan ke teman-teman ya. Ya. Ini aku hapus dulu. Ya, sudah. Oke, di sini aku ada bikin site ini nih. Ini aku kasih batas. Ya. Ini setnya, ini adalah lahan rumah aku nih, yang aku kasih garis ini. Ya, panjangnya 14 meter, lebarnya itu 6 meter. Dan ini aku bilang nih, diapit dengan rumah penduduk kan. Rumah penduduk nih, rumah penduduk. Jadi, arah angin itu aku udah lakukan research sedikit ya, tapi aku nggak bilang ini sudah pasti hasilnya. Karena aku pakai internet sih. Karena arah angin itu kan bisa berubah-ubah. Ya, jadi tiap hari itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau yang dari aku lihat itu dari arah timur, arah barat, sama utara. Arah selatan juga ada sebenarnya. Arah selatan juga ada. Cuman lebih banyak di sini. Cuman aku lebih fokuskan ke yang lebih seringnya itu adalah timur, barat, sama utara di sini gitu. Jadi arah angin kan cenderungnya datang dari sini nih, sini. Nah, tapi dia apit sama rumah penduduk itu termasuk menghalangi angin datang kan. Jadi makanya itu termasuk suatu challenge juga kayak gitu loh. Supaya kita bikin rumah ini nih nggak panas tuh kayak gimana gitu kan. Nah, terus ini di depannya adalah jalan. Nah, di ada rumah lagi nih di sini. Rumah penduduk lagi gitu loh. Nah, jadi palingan kalau mau dapat udara itu pastinya cuma dari arah utara ya. Cuman kita coba maksimalkan lagi supaya kita bisa dapatin juga udara dari arah barat sama arah timur ini kayak gimana gitu. Jadi ini aku jelaskan sedikit gitu. Terus untuk sinar matahari itu datangnya dari timur sama dari barat ya. Tenggelamnya di sebelah barat kan, terbitnya di sebelah timur gitu. Terus humidity-nya itu adalah kelembapan tinggi ya di Kota Padang ini 84%. Tinggi banget ya. Karena
Kenapa bisa tinggi? Karena Kota Padang ini dekat dengan pantai. Jadi makanya kelembapan udaranya tuh tinggi, dan justru semakin tinggi kelembapan itu semakin panas pula, atau semakin tinggi pula suhu di suatu daerah tersebut. Jadi makanya akhir-akhir ini aku ngerasain Kota Padang ini panas ya. Jadi ya kita harus coba maksimalkan cara untuk sinar matahari itu boleh, tapi untuk ruangan tertentu kayak misalnya di dalam ruangan kita minimalkan terkena sinar matahari, tapi kita bisa juga dapat pencahayaannya gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Kita minimalkan mendapatkan sinar matahari langsung gitu loh. Tapi setidaknya sinar matahari itu juga bisa dimanfaatkan untuk pencahayaan alami gitu. Kalau misalnya kita duduk di ruang tamu terus kena sinar matahari, itu kan panas, gak nyaman jadi kan. Kita coba usahakan untuk minimalisir hal seperti itu terjadi gitu loh. Oke, terus ini sudah aku jelaskan juga kayaknya di bagian awal. User aku tuh adalah orang tua aku ya. Jadi yang aku tahu, aku tuh inget banget papaku tuh pengen punya akuarium besar, tapi aku udah wawancara juga lah ke papaku gitu loh. Papaku tuh pengen punya akuarium, terus punya klinik hipnoterapi, terus punya ruang konten, karena papaku juga suka buat konten, ruang kebaktian ya, ruang sembahyang, itu penting juga. Garasi mobil, kami nggak punya garasi mobil teman-teman, jadi ini agak sulit. Jadi makanya aku mikirnya, karena lahan yang sempit itu agak susah buat garasi mobil, jadi makanya aku mau coba untuk tambahan garasi mobil gitu loh. Cuman akuarium besarnya aku nggak tahu ya, karena pasti ada maintenance-nya juga gitu loh untuk akuarium gitu. Jadi kita usahakan dengan lahan yang sempit ini kita bisa masukkan banyak hal. Terus kalau mamaku juga suka buat konten ya, yaitu pengen punya dapurnya luas, jadi lebih enak gitu kalau mau buat konten ya. Terus mamaku suka ada taman ya, mamaku suka banget ada banyak bunga taman gitu. Terus kamarnya ada 4 gitu, kalau bisa deh semua kamar itu ada kamar mandinya semua. Wah ini susah sih. Terus pastinya punya gudang ya, sama punya ruang keluarga tersendiri. Jadi berarti ruang keluarga ini tempat kami sekeluarga itu bisa kumpul-kumpul, dan itu tempat yang sangat private, dimana orang lain tuh nggak bisa masuk di sana gitu loh. Oke. Terus ini aku akan jelaskan sedikit tentang Minangkabau Architecture. Itu yang research aku sendirilah sedikit ini. Research sedikit gitu ya. Jadi di sini aku ada tulis cultural elements-nya. Terus ada open interior space juga. Kan tadi aku sudah bilang open space itu ya. Nah, itu kan bikin sirkulasi udara lancar, nggak banyak sekat-sekat. Dan ternyata Minangkabau Architecture juga mengaplikasikan open interior space ya teman-teman. Roof design like buffalo horns. Jadi kayak desain atap itu seperti tanduk kerbau. Nah ini contoh gambarnya aku bikin kayak gini lah secara simpelnya teman-teman. Ini hanya secara sketsa simpelnya. Terus cultural elements ini ya, well known adat. Nature is our teacher. Jadi nature kita masukkan juga, karena memang adat Minangkabau itu dia bilang nature is our teacher. Floral design based on simple underlying geometric structure. Nah kalau kayak floral ini kita nggak mesti tiru 100% motifnya Minangkabau, kita bisa desain sendiri juga ya. Yang jelas yaitu ada floral design dengan simple underlying geometric structure-nya itu gitu loh. Terus koto piliang design. Jadi sebenarnya kalau Minangkabau Architecture tuh ada 2 tipe ya, ada koto piliang sama Bodica Niago. Aku agak lupa satu lagi gitu. Pokoknya aku pilih yang koto piliang design, karena kalau koto piliang desain ini lantainya itu ada yang dibedakan dari segi lantainya. Misalnya nih, kalian misalnya di veranda, terus ke veranda ke ruang tamu agak tinggi. Terus kalian mau pergi ke dapur, nah lantai dapur itu lebih tinggi daripada lantainya ruang tamu, misalnya kayak gitu. Jadi perbedaan dari ketinggian lantai di dalam rumah itu gitu loh. Nah kalau yang Bodica Niago ya, kalau nggak salah itu yang kemarin aku agak lupa nih apa ya, Bodica Niago ya. Nah itu dia lantainya flat.
datar aja gitu. Jadi makanya aku mau pakai yang Kotopili yang ini gitu loh, untuk membedakan tempat-tempatnya gitu loh. Yang tempat-tempat yang penting mungkin kita agak tinggikan sedikit gitu ya. Oke, terus ini aku bikin bubble diagram dari Kotopili yang desain punya itu. Ini pada dasarnya special typology-nya kalian lihat ada centric and linear ya teman-teman. Kenapa aku bilang centric and linear? Ini dari entry ke rooms itu linear nih. Tapi di foyer itu ada ke balcony, ke hallway, ke veranda. Itu centric di sininya. Ini centricnya nih. Tapi kalau linearnya itu dari entry ke rooms, ini kan dia kayak garis lurus kan. Nah ini linearnya gitu loh ya. Jadi ini kita mungkin bisa gunakan tipe linear atau mungkin tipe centric juga di desain kita nanti gitu ya. Itu desain konsep aku untuk sejauh ini ya teman-teman. Nah itu penjelasan aku tentang desain konsepnya. Pada dasarnya nggak terlalu rumit-rumit ya teman-teman, karena memang kekurangan informasi. Dan untuk set analisis itu sendiri, seperti yang sudah aku bilang, set analisis itu kita perlu yang namanya bantuan dari orang-orang yang ahli, misalnya kayak sejenis tanahnya gitu loh. Ini mungkin tipe tanah seperti ini, pondasi apa yang jenis pondasi apa yang cocok, terus arah udaranya yang lebih spesifik gitu loh, kayak gimana dia perhitungannya dan lain-lain itu ada khususnya gitu loh. Jadi makanya untuk site analysis pun aku pakai yang terlalu simple aja, dan ini belum tentu pasti hasilnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bubble diagram. Ya, ini perencanaan yang aku buat, tapi masih belum terlalu fokus ke bagian ukurannya. Dan aku tahu, dan aku yakin ya, ini belum tentu penyusunannya tuh bakalan tetap seperti ini ya. Karena kita harus sesuaikan juga ukurannya, kita harus sesuaikan juga dengan site-nya apakah muat atau enggak. Jadi makanya belum tentu 100% bakalan seperti ini. Posisi garasinya apakah benar di sini gitu kan. Consultation patient room-nya apakah benar di sini, itu masih belum pasti gitu. Jadi makanya ini hanya sebagai perencanaan, karena aku masih belum perhitungkan tentang size dari setiap ruangan itu seperti apa gitu. Cuman di sini aku ada letakin kayak ukuran garasi mobil itu ya, kira-kira kayak gini ukurannya ya. Ini ukuran pintu garasinya dan lain-lain gitu. Jadi aku udah bisa perkirakan nanti seperti apa. Nah ini model site-nya kemarin tadi ya, sudah aku jelaskan juga. Nah pada dasarnya, nah ini aku ada bikin yang first plan sama yang second plan untuk yang ground floor punya. Yang membedakan itu, yang first plan punya ini gak punya parking area untuk public. Kenapa aku mau tambahin parking area untuk public itu karena papaku kan mau buka klinik hipnoterapi. At least setidaknya satu lah minimal papaku harus punya car parking untuk public punya. Karena kalau untuk apa ya, seperti aku bilang juga, rumah aku nih untuk parkir mobil itu tempatnya sempit. Jadi kalau bisa aku tuh harus pikirkan juga kayak gimana supaya tempat aku nih bisa ada car parking public gitu loh, untuk orang, untuk customer papaku nanti datang. Minimal satu lah, karena apa, hipnoterapi ini kan dia sistemnya itu janji temu ya. Jadi gak mungkin orang itu mengantri seperti di dokter, itu kan orang ngantri kan. Nah itu gak mungkin bakalan seperti itu, karena dia sistemnya janji temu, orang itu datang sesuai dengan jam janji temunya. Jadi makanya setidaknya satu car parking yang harus aku sediakan. Jadi aku lihatkan aja yang ini deh. Walaupun aku nggak yakin ya bakalan 100% seperti ini, tapi yang jelas untuk ground floor itu semuanya adalah area public space. Ini bukan untuk private space, aku nggak mau di sini. Pokoknya untuk hipnoterapi sama garasi itu semuanya ada di lantai paling bawah ya. Nah ini aku ada lihat ya, garasi mobil, terus ini tangga, ada tangga di sini. Dan sebenarnya posisi tangga ini aku masih belum yakin di sini teman-teman, karena kalau ada tangga di sini otomatis untuk mobil masuk tuh agak sulit kan. Jadi makanya aku masih pertimbangkan juga nih bagian yang ini nih.
ya, kita harus pikirkan juga. Terus ada entry untuk kliniknya, masuk ke resepsionisnya, baru kita ke ruang tunggu. Nah, ruang tunggu kita bisa ke toilet, terus ini bisa ke bagian konsultasi sama ruang pasiennya gitu ya. Jadi aku akan fokus ke bagian sini aja. Aku akan usahakan untuk buat yang bagian kayak gini, oke? Ini untuk bubble diagram ground floor ya. Sekarang kita pergi ke yang first floor punya. First floornya itu seperti ini aku bikin. Hasilnya yang aku buat itu seperti ini. Jadi first floor ini aku bikin semi private space, berarti dia bisa untuk public tapi lebih ke private gitu loh. Berarti kan semi private space ini kayak benar-benar orang-orang tertentu dari luar yang bisa masuk ke rumah kita, ya nggak sih? Jadi kayak contohnya veranda, foyer, ini kan mungkin kalau tamu datang itu masih boleh masuk gitu ya. Terus ada ruang tamunya gitu. Kalau misalnya kita mau ajak orang yang mau makan, kita bisa ajakin ke ruang makan. Jadi sebenarnya ini masih termasuk daerah semi private ya. Cuman dia bisa untuk public juga, cuman dia lebih besar persentase di private gitu loh. Itu sih. Nah, jadi ini penyusunannya teman-teman. Ada veranda. Veranda ini paling kayak ruang terbuka, kayak halaman kecil gitulah ya. Terus foyer itu mungkin pas kita masuk itu ada kayak entry-nya lah, anggapannya kayak selamat datangnya gitu. Nggak langsung kita ke ruang tamu ada selamat datang di rumah ini gitu kan. Anggapannya kayak gimana ya? Kayak welcoming space gitu sih menurut aku ya, foyer itu. Jadi kita ada apanya sih istilahnya tuh, kayak ada tingkatannya gitu loh, ada tahapnya ya, betul, ada tahap-tahapnya gitu. Jadi pertama kita ada halaman dulu, terus kita masuk itu ada foyer dulu, gak langsung ke ruang tamunya gitu. Jadi ada transisinya lah. Nah itu maksudnya transisinya gitu. Foyer inilah sebagai transisinya gitu ya. Oke, jadi baru kita ke ruang tamu. Terus aku rencananya sih ruang tamu sama ruang makan ini itu ada akuarium di dindingnya itu. Cuman aku masih mikirin juga apakah akuarium ini nanti yang jadi sekat antara ruang tamu dengan ruang makan, ataukah nanti akuarium ini akan kita tampakkan di ruang tamu, dinding sepanjang ruang tamu sampai ruang makan gitu loh. Jadi ini masih pertimbangan juga. Terus ada hallway, atau aku bisa bilang ini kayak lorong ya, lorong. Kenapa aku letakin hallway di sini atau lorong di sini? Karena ada taman di sini terbuka. Karena aku udah jelaskan juga tadi ya teman-teman, kalau misalnya ada open area di sini kayak taman, hallway itu nggak apa-apa karena dia enggak sumpek kesannya gitu loh. Oke, terus aku ada letakin tangga. Pokoknya posisi tangga di sini masih belum pasti ya. Kita harus sesuaikan lagi. Jadi apa yang aku buat di bubble diagram ini posisinya masih bisa berubah ya teman-teman. Jadi ini hanya sebagai guideline kita aja untuk mempermudah. Cuman ini masih bisa berubah ya. Gudang di bawah semuanya, dapur, ada ruang laundrynya. Maksud ruang laundry ini mungkin bukan kayak tempat orang laundry gitu ya, tapi kayak lebih ke tempat mesin cucinya gitu loh, lebih tertata gitu tempat mesin cucinya. Terus ada kamar mandi gitu ya. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Nah di lantai 2 ini aku tuh pengen di lantai 2 ini ada open area-nya juga ya. Dan di open area ini kita ada ruang sembahyangnya gitu. Nah terus kamar itu semuanya second floor ini benar-benar private, yang mana tamu pun nggak boleh masuk ke sini gitu. Jadi ini benar-benar private area gitu. Kadang-kadang kita kan gini, kita keluar kamar terus ada tamu datang, itu agak aneh nggak sih? Maksud tuh kayak kita ketemu orang ketika kita habis keluar dari kamar gitu loh. Sedangkan menurut kita kamar itu adalah tempat yang benar-benar privasinya tinggi ya kan. Jadi aku ngerasain sih. Jadi makanya aku tuh mikirnya kalau untuk kamar itu kalau bisa tamu jangan sampai bisa punya akses ke sana gitu ya. Jadi aku bikin kamar itu di lantai 2 ya. Ini kamar 1, ada 4 kamar kan. Cuman di setiap kamar ini nanti bakal ada kamar mandi. Ini challenge juga buat aku ya teman-teman. Terus ya ada hallway di sini, taman
taman lantai 1. Jadi intinya di hallway ini open kan. Kita bisa lihat ke bawah tamannya. Keren gak sih? Kita coba ya. Kita coba aja gitu. Terus ini tangga tadi ya. Posisi tangganya di sini. Terus kita bisa ada ruang konten, ada ruang keluarga juga di sini gitu. Jadi pokoknya private space itu semuanya di lantai 2 gitu ya. Juga kalau kayak ruang sembahyang kan, kita nggak mungkin kan kalau ruang sembahyang itu kita pengennya orang nggak mau terlalu lihat kita kan. Jadi kadang-kadang kita agak ngerasa nggak enakan kalau misalnya sembahyang di depan tamu, karena rumahku sekarang ruang sembahyangnya itu benar-benar deket banget sama ruang tamu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau tamu datang itu agak gimana gitu kalau mau sembahyang kan. Jadi makanya kalau untuk ruang doa itu kita harus benar-benar kasih private-nya tersendiri gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah untuk video pertama part 1. Mungkin masih belum terlalu kelihatan banget ya teman-teman, kayak gimana sih model bangunannya nanti. Itu bakalan terlihat nanti mungkin di part 2 ya. Di part 2 itu udah mulai kita masuk ke 3D modelingnya. Dan untuk sebagai informasi, untuk 3D modeling itu aku lakukan di Revit, dan untuk renderingnya aku pakai Lumion teman-teman. Jadi nanti di part 2 itu aku bakal lihatkan kayak gimana aku buat 3D modeling di Revit Architecture. Terus aku akan lihatkan lah kayak gimana proses aku buat 3D modelingnya, dan kayak gimana aku tuh bisa adjust space-nya itu sendiri ya. Walaupun tuh nggak 100% aku bisa ikutin di bubble diagramnya. Jadi kalian pokoknya tonton terus video ini sampai selesai teman-teman. Kalian pokoknya ikutin aja lah sampai part terakhir. Dan aku harap dengan aku memperlihatkan cara aku mendesain ini, itu bisa memberikan suatu pemahaman ke teman-teman semuanya. Mungkin kalau di kuliah atau di kampus ya, mungkin lebih teknikal, lebih dalam lagi gitu. Cuman setidaknya mungkin apa yang aku lakukan ke teman-teman ini itu tuh bisa memberikan pandangan atau gambaran lah kalau desain tuh sebenarnya seperti ini gitu. Karena kalau misalnya kalau untuk di kampus pastinya kalian ada site analysis kan. Site analysis itu pasti bakal lebih dalam. Kita harus pikirkan, apalagi kalau untuk publik ya. Kalian misalnya mau bangun bangunan untuk publik kayak mall, kayak misalnya ya pokoknya kayak mall lah, contohnya mall sih, Publix ya kan, itu kan bangunan publik gitu. Nah itu kan kalian harus pertimbangkan tentang fire safety-nya juga ya, pasti itu ada aturannya kan kalau untuk fire safety-nya kan. Nah jadi itu pasti bakal lebih rumit lagi sih. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus dipertimbangkan. Cuman di sini aku kasih contoh dulu kayak gimana cara mendesain rumah itu nggak terlalu strict ya. Jadi setidaknya itu bisa lah aku tuh kayak memberikan gambaran ke teman-teman, membuat kalian tuh paham, oh ternyata kalau untuk desain tuh seperti ini gitu loh. Sebenarnya tipe-tipe orang desain tuh berbeda-beda ya teman-teman. Kalau aku mulainya dari 2D atau 2 dimensi dulu. Ada juga orang yang sudah levelnya tuh main ke 3 dimensi. Jadi dia kayak sudah bayangkan nanti, misalnya dia bayangkan, oh aku pengen kubus ini, dia punya kubus. Terus kubusnya itu dia ada kayak ini harus di-cut, ini harus di-cut, bagian sini mungkin aku bisa letakin space-nya gini-gini. Dia sudah bikin modeling gitu loh. Kayak ada orang sudah bikin langsung 3D modelnya. Nah, dia langsung jelaskan gini-gini planning desainnya gitu. Tapi kalau aku personally aku fokusnya ke space arrangement dulu, karena menurut aku tuh lebih gampang kayak gitu sih. Kalau langsung ke 3D kadang-kadang kita masih harus atur ukurannya, lebih sulit lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya ukuran setiap ruangannya udah fix, baru kita fokus ke 3D-nya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja video untuk kali ini ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan share video aku ke teman-teman kalian semuanya, supaya aku bisa menjadi lebih semangat untuk membuat video-video terbaru. Dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian semua bisa selalu update video-video terbaru aku. Terima kasih dan sampai jumpa in the next video. Bye-bye!